Kalau kamu baru mau belajar DBT, menurutku ada dua hal yang perlu kamu siapin biar kamu belajar lebih mudah. Yang pertama, kamu perlu siapin akun DBT Cloud. Yang kedua, kamu harus punya data warehouse-nya. Nah, data warehouse-nya kamu bisa pilih apa aja ya. Nah, di video kali ini aku bakal bahas gimana caranya kamu nyiapin platformnya tadi. Gimana kita registrasi ke DBT Cloud dan juga gimana kita bisa siapin data warehouse-nya. Dalam case ini aku bakal pakai Snowflake. Buat kamu yang baru di sini, kenalin aku Bima. Aku sekarang bekerja sebagai Senior Analytics Engineer di salah satu startup. So, langsung aja kita cobain. Nah, sebagai background, jadi aku lagi nge-redo course-nya DBT Fundamental ya. Nah, di sini ada salah satu step yang mana kita harus nge-setup DBT Cloud. Nah, nanti di sini ada banyak pilihan sebenarnya, mau pakai BigQuery, Databricks, Snowflake atau Redshift kan. Tapi di case ini aku bakal pakai yang Snowflake. Jadi nanti beneran kita daftar DBT Cloud, kita daftar Snowflake juga, dan nanti kita coba hubungin. Nah, kalau kita misalnya masuk ke sini nih, sebenarnya nanti akan lari ke sini. Ini ada step by step yang bisa kita lakuin buat quick start-nya. I think ini bakal aku pakai buat acuan kita nge-setupnya ya. Nah, ini ada macam-macam sih. Oke, langsung aja. Jadi, pertama, ini ada prerequisite-nya. Kita harus punya DBT Cloud account dulu sama trial Snowflake account. Nah, ini dua-duanya bisa kita dapetin secara gratis ya. DBT Cloud account bisa. Snowflake account tuh kalau nggak salah kita bisa dapet 30 hari. Jadi, I think cukup banget buat kita belajar. Terus, yes, habis itu kita bakal coba lakuin step-step yang ada di sini. Oke, langsung ya, kita mulai dari si DBT dulu. Nah, kita bisa masuk ke websitenya DBT, getdbt.com. Terus nanti kita ke sini, try DBT Cloud for free. Ini ya, udah tinggal masukin detailnya aja. Wah, ini udah masuk ke detail-detailnya nih. Tapi kayaknya ini udah aku pakai, jadi aku bakal pakai account lain. So, kita bakal isi-isi aja ya. Udah aku isi, langsung create my account. Aku juga lupa nih, account ini udah pernah bikin account atau belum. Kita cek aja lah ya. Kalau bisa berarti kayaknya belum. Oke. Nah, bisa di save. Oke ya, ini verifikasi ke email. Tinggal klik aja. Nanti kita masuk. Nih ya, ada email kayak gini nanti. Tinggal kita klik aja. Cuma di sini aku bakal copy dengan address-nya aja. Karena di dua workspace yang beda. Kita paste di sini. Oke, nih udah beres ya sampai sini. Kalau untuk setup DBT-nya, kita udah bisa pakai DBT Cloud nanti. Next, kita bakal cobain ke Snowflake-nya. Jadi kalau ke Snowflake kita masuk aja nih, snowflake.com. Kita bisa start for free. Ya bener, 30 hari ya free trial-nya. Seperti biasa, tinggal kita isi-isi aja. Nanti kita bisa dapat $400 free usage ya. Jadi udah, masukin aja. Detail kalian. Engineer aja dah. Developer aja deh. Ini Indonesia udah. Continue. Ini pilih aja yang enterprise nggak apa-apa. Terus mau ditaruhnya di mana bebas. Sekarang aku pakai AWS aja di Jakarta. Klik get started. Ini skip aja nggak apa-apa. Kalau mau jawab juga boleh. Ini oke, ready. Seperti biasa bakal dapat konfirmasi email. Ini ya, kita bakal dapat email kayak gini sama. Nah, kita bisa ya ini kalau aku copy lagi lah. Bukannya di sini soalnya. Udah, proceed, jangan lupa. Nah, tinggal nih kita tulis username-nya. Misalkan aku pakai ini. Jangan lupa ya, ini harus ada uppercase, lowercase, ada angka juga. Spesial karakter nggak perlu, tapi ya kalau mau pakein aja. Ini nggak aku save. Oke, ini dia. Jadi ya, ini kita bisa dapat 400 kredit 30 hari. Ini account kita. Nah, karena kita pakai trial account ya, jadi sebenarnya kita bakal langsung dapat ke account admin juga di sini buat kita ngelakuin banyak hal. Buat setup ini kita butuh account admin sih. Dan yes, ini udah beres untuk step registrasi di DBT Cloud sama di Snowflake-nya. Nextnya kita bakal ikutin proses tadi. Nah, ini dia nih. Pertama, kita bikin dulu ini. Udah ya, prerequisite-nya udah, ininya udah semua. Kayak nggak ada yang perlu diperhatikan di sini, tinggal next aja. Sekarang kita masuk ke Snowflake, terus kita bikin new worksheet. Oke, nah di sini caranya adalah kita ke Snowflake tadi. Snowflake, mana bukan yang ini, yang ini. Nah, new worksheet itu bisa dibikin dengan cara ada di sini. Create. Nih, ada banyak. Wah, dia kan punya SQL worksheet, Python, dan lain-lain ya. Kita fokus di yang SQL worksheet-nya. Jadi tinggal klik ini aja.
Dan nih, ini worksheet ini tempat kita bisa nulis query sebenarnya sih kalau di Snowflake itu ya. Nah, apa yang harus kita isi? Ya, kita next aja dulu, ya kan? Kita diminta untuk load data. Data yang dipakai di DBT Fundamental ini udah disiapin sih sebenarnya. Nah, ini dari kita tinggal siapin aja. Ini kita perlu bikin-bikin. Pertama kita bikin warehouse dulu, kita bikin database, ya. Ada 2 database, kita bikin schema juga. Warehouse ini kayak compute-nya lah, gimana kita nanti bisa ngejalanin query-nya kan. Udah kita copy aja. Nih, tinggal taruh di sini, paste. Jadi dia akan ngejalanin semua, ini kita blok aja, terus kita running. Dia jalanin 5 perintah ya. Nah, ini dia ngebikin warehouse, ngebikin database, terus ngebikin schema juga. Oke, nah apa yang terjadi ketika kita udah ngelakuin ini? Ini kita kalau lihat di sini nih, kita refresh. Nah, keluar ya. Ini row, ini analytics. Tadi kebikin semua nih. Yang analytics ada, yang row juga ada. Ini kan database-nya. Sorry, ya ini database-nya. Terus kita tadi bikin schema ya di row ya. Row Jefel Shop, row Stripe. Nah ini ada nih, row Jefel Shop sama row Stripe. Gitu. Itu yang kita bikin sebenarnya. Lanjut. Yes. Okay, in the row database and Jefel Shop and Stripe schema, create 3 tables and load relevant data into them. Nah, ini kita bakal masukin data ya. Pertama, kita bikin tabel customer ya, kita taruh di sini. Ini udah nggak apa-apa, kita taruh di sini juga boleh. Create table row Jefel Shop customer. Ini bakal jadi row data customer kita. Nanti berarti dia harusnya masuknya di sini ya. Nah, untuk running, kalau kita klik sekarang dia akan running ulang kan. Karena kita mau running ini doang, ini di blok baru di jalanin. Oke. Nah, ini kalau kita refresh, udah ada nih satu tabel nih, tabel customer. Masih kosong tapi ya. Harusnya habis itu kita bakal isi. Nah, benar. Kita bakal isi pakai data yang tersedia di S3. Jadi si DBT ini udah nyiapin data tutorial, file CSV ya, nih. Nah, kita bakal copy itu tadi ke dalam tabel yang udah kita buat. Nah, ini ya. Perintahnya cuman kita minta copy into tabel ini dari nih S3 bucketnya, terus formatnya kayak gini, kita tinggal jalanin aja. Berarti kita tulis lagi di bawah aja ya, sini, terus kita jangan lupa blok sebelum jalanin, terus kita pencet ini, atau shortcutnya command enter, ya gitu. Kita lihat dia bakal ngeload data, nih dia ngeload data 100 row, oke. Apakah udah keisi di sini? Harusnya udah. Jadi kalau kita lihat nih, dia masukin data ke dalam tabel customer kita. Nextnya apa lagi? Nextnya kita bikin tabel order. Oke, sama ya. Nanti bikin tabel order, terus diisi, terus bikin tabel payment, terus diisi. Nanti kita bisa lihat isinya. Nah, jadi kita bisa udah tahu kan ya? Kita tinggal copy aja semua deh. Nih, kita bikin di sini tabel order. Itu kita jalanin one batch aja. Ini kita juga taruh di bawah sini. Oke, terus tadi apa? Payment kita ambil, kita taruh di sini. Terus mana? Payment lagi. Ini kita taruh di sini. Terus terakhir apa? Terakhir tinggal query select aja, nanti aja. Nah, ini kita jalanin dulu. Set tadi sampai orders ya. Yang ini udah kan ya, customer ya. Oke. Dari sini udah di blok semua ya yang mau kita jalanin, control atau command enter. Dia jalanin 4-4-nya kan, turun-turun gitu. Yang penting yang kita blok aja. Kalau nggak kita blok dia akan jalanin ulang dari atas. Ekspektasinya kita punya 4 tabel di sini. Customer, order, payment. Sorry, 3 ya. Ya, kita refresh. Oke, customer, order, payment. Bener kan? Yes, refresh lagi. Oh, ada yang salah. Tunggu. Paymentnya di Stripe. Nggak salah. Di sini ya, payment ya. Oke, ini kita udah punya tabelnya. Terus, perintah yang terakhir tadi itu sebenarnya cuma buat buat ngelihat isi tabelnya. Nah, jadi kita bisa jalan ini satu-satu lah. Misalnya ini dulu ya. Tuh, di tabel customer kita punya data sekarang kan. Yang ini kita juga akan punya data order. Kita juga punya data payment. Nah, raw datanya kita udah dapat. Ya, di sini kita udah punya raw data yang bakal nanti dibikin modelnya ya ketika kita belajar DBT di next modulnya yang course DBT fundamental ini. But anyway, balik lagi ke sini, kita next ya.
Ini apa? Nah, sekarang kita mau connect dbt cloud ke Snowflake. Ini ada dua cara. Yang pertama kita bisa pakai partner connect. Ini kalau partner connect berarti kita fokusnya setupnya dari si Snowflake. Ya, kita setupnya dari Snowflake. Oke, bisa juga. Atau opsi kedua, kita dari si dbt-nya. Mana? Nah, connect manual dari dbt. Tuh, ya nanti kita bikin dari dbt-nya lah. Ini kita bisa setup dari dbt-nya juga. Bagusan yang mana? Kayaknya sih sama-sama aja. Tapi aku bakal manual aja kali ya. Di sini. Kalau mau pakai yang manual, kita larinya ke dbt. Nah, di sini ya. Ini dia udah secara default. Kita bakal dapat nama Project Analytics. Ini kayak bukan default sih, kayak aku udah pernah bikin deh. Tapi anyway, nggak apa-apa. Kita close dulu. Nah, ini kita bikin connection. Connectionnya kita pilih Add New Connection. Nah, keluar nih. dbt ini dia bisa connect ke banyak data warehouse, ya kan? Ini dari Snowflake, Postgre, dan teman-temannya. Tapi fokus kita adalah di Snowflake. Jadi tinggal kita pilih Snowflake aja. Kita kasih nama Snowflake aja, nggak ada masalah. Nah, ini nanti IP yang perlu kita whitelist di Snowflake. Harusnya sih kalau kita nggak perlu masukin ini juga nggak apa-apa kalau sekarang gitu ya. Nah, next kita masukin account, database, warehouse, sama OAuth metodenya. Ya, accountnya itu kita bisa lihat di Snowflake kita. Itu harusnya ngambil dari yang ini, nih db bla 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 itu ya di URL-nya. Jadi kalau kita mau lihat di sini, itu di sini bisa dapat ini ld bla bla bla, ini bisa kita ambil dari sini juga. Nah, database-nya apa? Database-nya kan kita pakai database analytics. Nih, database analytics. Ini yang ini yang bakal kita pakai. Jadi raw datanya ya dia raw data kan, tapi kita bakal makanya database yang analytics setelah ditransformasi. Jadi kita masukinnya di sini analytics. Warehouse-nya apa? Warehouse-nya tadi kita udah bikin ya. Namanya transforming, ini kan transforming. Pakai yang default aja. Transform kayak ini aja, matiin aja OAuth-nya. Dah, save. Oke. Harus masuk lagi ke sini. Tadi kita pilih dulu ya. Nah, ketika kita balik ke sini, kita udah tadi Snowflake, tinggal di sini adalah kredensial yang kita butuhin, ya kan? Ini ada username dan password. Username-nya adalah username si Snowflake kita. Ini admin user. Nah, ini dia Bima Putra 1. Oke, berarti balik ke tadi. Mana tadi? Ini ya. Nah, ini tuh username-nya Bima Putra 1. Kita tes. Masih error coy. Setelah coba-coba tadi troubleshoot, ternyata untuk bisa nge-solve-nya itu di sini. Kita harus lengkapin si account-nya ya, nggak cuma LD 19743 tapi nambahin AP Southwest 3 AWS-nya. Ya walaupun di dokumentasinya sebenarnya ini doang cukup gitu ya, atau pakai ini, tapi tadi aku cobain yang ini gagal, yang ini berhasil. Nah, kalau ini udah dimasukin, kita tinggal balik lagi ke sini. Sini terus tadi mana? Kita masukin aja ya username password-nya. Ya udah ada kan ini. Udah, yang lain nih sama aja, sama. Kita tinggal test connection. Ini tadi kalau udah ya, nah komplit kan, kita tinggal save aja. Terus nextnya adalah ini, repository. Jadi kita bisa punya repository di luar atau kita pakai yang di manage gitu kan. Nah, untuk sekarang kayaknya biar nggak terlalu kompleks, kita pilih aja yang manage. Kita bisa kasih nama misalnya dbt fundamentals gitu ya. Ini di manage sama si dbt cloud-nya. Tapi kalau kita punya GitHub, GitLab, nanti kita bisa konekin juga. Tinggal ya nih connect ke GitHub, connect juga ke GitLab juga bisa. Kita pakai yang manage aja di sini. Tadi apa namanya? dbt fundamentals. Dah. Create. Oke, projectnya udah beres. Jadi sebenarnya untuk setting udah beres. Di sini kita udah bisa mulai pakai dbt-nya. Kita udah bisa pakai Snowflake-nya, datanya juga udah di dalam Snowflake ya. So, ready buat
lanjut belajar. Nah, kalau kita masuk ke sini, ini kita udah di fase yang ini ya, dbt Cloud Manage Repository. Jadi udah tadi kita udah bikin repositorinya. Nextnya tinggal kita start developing aja sih sebenarnya. Caranya kita masuk ke IDE, terus initialize project dan lain-lain. Oke, kita langsung praktekin aja ke sini, terus kita ke develop, kita masuk ke Cloud IDE. Kalau udah masuk ke Cloud IDE, kita tinggal tunggu. Ya, jadi dia baru pertama kali sih harusnya inisialisasi. Nanti kita juga bakal setup project pertama kali kan. Nah, ini ya. Nih, tinggal klik initialize dbt project. Udah nih, jadi yang pertama keluar semua folder-folder utamanya. Oke, kita nggak akan bahas dulu di video ini, tapi di video-video selanjutnya ntar kita bakal explore ini. Oke, yes, tinggal commit aja. Kita commit initial sync ya, karena ini kan pertama kali kan commit. Kalau udah gini, harusnya kita udah mulai bisa bikin model sih. Nih ya, create new file, misalnya ini kita copy. Ini kita create new file, kita taruh ini. Kita bisa preview. Dia bakal nge-query ke Snowflake. Jadi di sini kan kayak kita ya udah jalanin code-nya aja. Di balik layar tadi kita udah connect ke Snowflake, jadi dia akan panggil nih di database row schema Javelsoft, ambil tabel customer ya, yang ini tadi ya, mana tadi? Data, database, analytics, public, di row ya tadi ya, row Javelsoft, terus table, terus ya ini ya, 2 tabel yang kita punya. Udah, ini oke. Oke, jadi sebenarnya nggak perlu sampai selesai di sini ya. Kalau kalian mau lanjutin yang ini nggak apa-apa sampai bawah. Nanti kita kalau aku mungkin bakal lanjutin dari course-nya aja. Tapi intinya di sini kita udah setup dari kita prepare Snowflake-nya, kita prepare dbt-nya, sampai di sini udah kita bisa pakai ya si dbt cloud-nya. Kita udah bisa nge-query dari dbt cloud sambungin ke Snowflake. Nah, buat kalian yang mau masuk ke course-nya atau mau ikutan, tinggal cari aja di Learn Get dbt, cari yang dbt Fundamentals. Oke, selamat belajar.